Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kembali bersama kami Jakaret Channel, dan kami ucapkan terima kasih karena Anda telah bersedia menyempatkan waktu untuk menyaksikan video-video dari kami, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Baik, para pemirsa Jakaret Channel, kali ini kami hadir dengan tips dan trik khususnya untuk aplikasi Sipades ya. Dan aplikasi Sipades ini adalah aplikasi yang terbaru dari Kementerian Dalam Negeri untuk para pemerintah desa dalam mengelola atau menginventarisir aset-aset atau barang-barang yang milik desa. Khususnya untuk tips dan trik kali ini yaitu tentang tata cara kita menginput aset atau barang hibah ya dari perolehan yang lain yang sah untuk desa, yang berupa itu barang ataupun tanah, kendaraan ataupun lain sebagainya yang berupa hibah. Jadi bagaimana nanti kita cara penginputannya ke dalam aplikasi Sipades. Oke, para pemirsa Jakaret Channel, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kami ingin minta dukungan Anda semua supaya untuk mendukung kami dengan cara klik subscribe channel ini dan juga like-nya, serta jika memang bermanfaat, silahkan bagikan di media sosial Anda. Bagaimana tips dan trik selanjutnya? Saksikan terus Jakaret Channel. Salam sukses untuk Anda semua. Oke, para pemirsa Jakaret Channel, sebelum kita melangkah kepada tips dan trik tentang penginputan aset atau barang hibah untuk desa, pemerintah desa, terlebih dahulu kami ingin menyajikan kami ambil dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Di ketentuan umumnya di sini kita lihat dulu secara jelas ya tentang apa itu aset desa. Di sini dijelaskan bahwasanya aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, kemudian dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau anggaran pendapatan belanja desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Jadi dilihat dari sisi pengertian ini, kita ketahui biasanya jenis aset desa itu ada tiga. Yang pertama bisa jadi itu memang barang milik desa atau kekayaan asli milik desa seperti tempat-tempat wisata atau pasar desa dan lain sebagainya, yang mana memang asli milik desa. Kemudian yang kedua, aset yang didapat dari belanja APBDes ya. Kita biasanya menggunakan dana desa, ADD atau dan lain sebagainya untuk menambah aset, maka kita termasuk di kategori dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa. Selanjutnya yang ketiga yaitu perolehan hak lainnya yang sah. Nah, ini salah satunya yang kita akan bahas yaitu perolehan hak lainnya yang sah dan juga kekayaan asli milik desa. Perolehan hak lainnya yang sah ini misalnya ada aset-aset desa yang diberikan atau didapatkan dari pemerintah ataupun dari perorangan dan lain sebagainya, yang mana ada aset yang dihibahkan tersebut menjadi hak milik desa. Oke, bagaimana? Langsung saja kita langsung ke aplikasi Sipadesnya. Nah, ini saya hadirkan aplikasi Sipades 2.0 ya, dan saya telah login menggunakan Desa Jakaret. Oke, yang pertama, apabila aset yang kita dapatkan itu selain dari APBDes, maka kita langsung menuju menu manajemen aset, kemudian langsung ke pengadaan tanpa perencanaan. Karena jika kita menggunakan perencanaan maka itu berdasarkan APBDes. Tetapi jika asetnya tidak dari APBDes, maka kita langsung saja ke pengadaan. Nah, setelah menggunakan pengadaan seperti ini, kemudian kita pilih tambah. Nah, di sini kami misalnya saya contohkan ya, kami mendapatkan tanah hibah dari Saudara Haji Aslani pada tahun ini kita lihat tahunnya tahun 2007. Selanjutnya ini diperuntukkan untuk pembangunan SDN 1 seperti itu ya. Nah, ini adalah hibah dari perorangan, contoh perorangan untuk pemerintah desa. Oke, kita lanjutkan bagaimana tata caranya, yaitu kita langsung saja setelah kita klik tambah tadi, langsung kita tahun pengadaan, yaitu kita isi saja langsung 2007. Kemudian asal usul aset desa kita pilih. Nah, di sini ada 3 macam.
ada APBDes, perolehan lainnya yang sah, kemudian kekayaan asli desa. Nah, kalau tadi yang sifatnya tanah hibah tadi, untuk desa tadi kita pilih yang di tengah atau yang kedua, perolehan lainnya yang sah. Nah, setelah kita klik perolehan yang sah akan muncul ya menu atau kolom-kolom isian seperti ini. Langsung saja kita nama barang itu tanah SDN 1 ya, langsung saja kita sebutkan barangnya. Kemudian ini tipe bangunan, ini kalau berbangunan silahkan kita pilih, tapi kalau tidak maka langsung saja kita ke kode barang dengan cara kita klik data barang, kemudian kita klik di sini tanah. Selanjutnya kita langsung cari kode barang. Nah, ini ada tanah dan bangunan, kemudian kita cari di sini ya tanah untuk sekolahan ya atau sekolah. Update di halaman 2. Oke, kita cari dulu ya. Nah, ini tanah bangunan untuk sekolah ya. Nah, ini silahkan kita pilih ini. Nah, kemudian identitas atau spesifikasi barang. Nah, sama dengan video-video sebelumnya ya. Ini silahkan saksikan link saya, itu berupa perencanaan dan pengadaan. Sama halnya dengan di sini kita juga harus isikan identitas atau spesifikasi barang minimal 30 karakter ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini tanah hibah dari saudara Haji Asrani untuk keperluan pembangunan SDN 1. Oke, atau oh ya, selanjutnya bisa ditambah lagi dengan tanah seluas ya, tanah seluas luas. Lihat di sini 3242 3242,75 meter persegi. Kemudian oh ini sudah ada disebutkan ya. Kemudian kita selanjutnya itu cari foto. Nah, kita cari foto, silahkan kita ambil dari Explorer dari laptop atau komputer kita. Kita cari fotonya dulu. Ya, ini SDN 1. Oke. Ya, ya. Kemudian di sini jumlah atau kita di sini dalam meter persegi, maka kita isi saja 3242. Kemudian tanggal perolehan kita lihat di sini 4 Juni 2007. Oke. 4 Juni. Kemudian kenalannya tanah untuk SDN 1 Jayakaret. Kemudian fisik barang ada. Kemudian bidang kita bisa lihat pelaksanaan pembangunan desa karena ini tanah untuk sekolah. Kemudian nilai perolehan. Nah, nilai perolehan walaupun di sini sifatnya hibah, maka kita harus tetap menetapkan nilai perolehannya, yaitu intinya dirupiahkan seperti itu ya. Jadi ini kita anggap saja 3.000 ya, kita anggap saja tahun 2007 itu kita anggap saja nilainya 3 juta rupiah seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian sumber perolehan, nah ini kita bisa lihat pihak ketiga atau hibah masyarakat. Kita pilih saja hibah masyarakat. Kemudian file pendukung di sini bisa kita ambil atau tanda bahwasanya aset ini kita peroleh ya, seperti itu. Jadi saya misalkan di sini adalah surat hibahnya. Kemudian kita cari surat hibahnya. Oke. Nah, ini surat hibah SD. Oke, open.
Nah, di sini catatannya, oh ya ini sudah ada ya. Kemudian selanjutnya kita simpan. Kita tunggu karena masih memproses ya. Nah, ini dia kalau sudah tersimpan ya. Silahkan kita bisa lihat edit detailnya. Kita lihat di detail. Nah, ini tahun pengadaan dan lain sebagainya, ini foto dan lain sebagainya, berarti sudah berhasil kita input ya untuk penginputan tanah hibah ya. Begitu pula halnya dengan yang lain-lainnya seperti kendaraan bermotor yang misalnya hibah dari kabupaten dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi untuk melengkapi dari hibah atau aset hibah tersebut, yang pasti yang kita perlukan adalah dokumen tentang penghibahan atau pemberian dari pihak ketiga kepada desa. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ini kita ingin melanjutkan ke proses selanjutnya, silahkan kita kunci saja dengan cara klik di sini, kemudian kita pilih tutup transaksinya ya. Oke, nah ini sudah ditutup, maka bisa kita lanjutkan pada penatausahaan, pengamanan dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.